Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati teman-teman awak media, seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo. Pada malam hari ini kami akan melaporkan perkembangan COVID-19 di Provinsi Gorontalo. Pada malam hari ini juga kami didampingi oleh Ketua ID Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Provinsi Gorontalo, Dr. Irianto Dunda, spesialis saraf, dan Sekretaris ID Wilayah Provinsi Gorontalo, Dr. Alaludin Lapananda, spesialis penyakit dalam. Untuk kesempatan pertama, kami berikan kesempatan kepada Ketua ID untuk bisa memaparkan, untuk bisa memberikan pencerahan kepada kita semua, sekaligus silakan teman-teman untuk bisa berinteraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati seluruh awak media yang hadir, seluruh masyarakat Gorontalo dimanapun berada. Pada hari ini kami organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Gorontalo telah mulai bergabung dengan gugus tugas pelaksanaan percepatan penanganan coronavirus disease 19 Provinsi Gorontalo. Mulai hari ini kami akan bergabung terus setiap hari. Terima kasih kepada kepercayaan yang diberikan oleh gugus tugas, terutama Bapak Gubernur kita, Bapak Rusli Habibi sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID, dan juga juru bicara Dr. Trik yang telah memanggil kami. Kami juga ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, saya selaku Ketua ID Provinsi Gorontalo sangat menyesalkan adanya berita-berita miring, berita hoak tentang kepada tenaga medis di Gorontalo, baik dia di puskesmas maupun di rumah sakit yang menangani pandemi ini. Itu adalah tidak benar. Karena kami sebagai dokter Indonesia siap mempertaruhkan jiwa raga kami demi kemanusiaan, demi raga yang lain, yang tidak kami kenal, tapi kami yakin bahwa mereka adalah saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air Indonesia, sesuai sumpah kami sebagai dokter Indonesia yang telah kami pertaruhkan selama ini. Berikutnya, semua dokter di Gorontalo, jumlah anggota ID di cabang-cabang di Gorontalo ada 6 cabang, itu ada kurang lebih 500 yang terdiri dari dokter insip, dokter umum, dokter spesialis dengan keahlian tambahan, bahkan ada dokter spesialis 2 yang berada di puskesmas, rumah sakit, atau di praktek mandiri, atau di semua strata pelayanan kesehatan. Yakinlah kami ada dan kami bekerja sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan kami. Selanjutnya, mengenai pandemi COVID ini, memang sesuatu yang tidak lazim, yang tidak biasa, di mana daya sebarnya luas dan tidak memandang bulu. Siapapun bisa terkena. Dan kalau kita tidak mengikuti protokol kesehatan yang telah diinikan oleh pemerintah. Contohnya, dokter sendiri pun kami adalah manusia dan banyak sejawat-sejawat kami yang telah mendahului kita dalam penanganan ini, yang telah gugur. Kemarin baru saja dirilis ada 5 orang, ada 2 yang di Kalimantan, itu suami istri dengan anak-anaknya. Dia dokter spesialis bedah, spesialis urologi, 1 orang dokter, dan ini sudah mendahului kita dalam penanganan COVID-19-nya. Dan istri serta anaknya sekarang dirawat dalam keadaan kritis. Kemudian ada lagi yang di Surabaya, yang suami istri juga, terus ada PBDS. Jadi dengan begitu kami tidak akan bermain-main dengan COVID-19 ini. Kami juga setelah bergabung ini, kami juga nanti akan menghadirkan
dokter-dokter ahli di bidangnya masing-masing. Mereka akan menemani Dr. Tri setiap harinya. Dalam waktu mengumumkan seperti saat ini, mereka akan kami jadwalkan, dan spesialis keahlian mereka masing-masing, ada dokter forensik, dokter laboratorium, patologi klinik, yang nanti akan menjelaskan bagaimana tentang itunya, tentang hasil pemeriksaan laboratorium, bagaimana jenazah, bagaimana semua yang terjadi akan kita bedah secara keilmuan, dan mereka adalah ahli-ahlinya, termasuk Dr. Sukri Antuke. Mereka itu anggota ID Provinsi Gorontalo juga, dan semua yang terkait dokter anestesi, kalau penyakit ini sudah menjadi kritis, anestesi lah yang akan bermain di sini. Jadi COVID ini sebenarnya adalah penyakit virus yang sudah menyebar kemana-mana karena dia pandemi. Kalau dia tidak pandemi, dia virus biasa, penyakit biasa, itu penanganannya mudah. Hanya dengan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi kayak penyakit biasa, itu bisa yang sudah kami laksanakan. Tapi perang terhadap COVID ini adalah, pandemi ini bukan perang di rumah sakit, tapi adalah perang di lapangan. Makanya gugus tugas percepatan ini secara nasional, secara di dunia, ini lapangan yang lebih bekerja. Kalau sudah lapangan kalah, terpapar semua ke rumah sakit, dan di rumah sakit kalau terlalu banyak, kalau lapangannya tidak bekerja, di rumah sakit terlalu banyak, dan tenaga medis, dokter juga akan kalah. Demikian, mudah-mudahan kita paham semuanya tentang ini. Berikutnya nanti tentang Sekretaris ID wilayah yang akan menjelaskan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih pada Dr. Trianto yang telah mengajak kami sebagai organisasi profesi terlibat aktif dalam percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Gorontalo. Mengapa kami harus sampaikan terima kasih? Karena kenyataannya untuk penanganan ini kita harus melibatkan seluruh stakeholder, seluruh masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, itu harus dilibatkan. Nanti dalam plan of action kami, Dr. kami sudah menyampaikan itu, sehingga akan hadir di sini tokoh masyarakat, akan hadir di sini tokoh adat, akan hadir di sini tokoh pemuda untuk menyampaikan peran mereka sampai di mana. Karena mengatasi pandemi ini tidak bisa hanya beberapa sektor, seluruh sektor kita harus libatkan. Dan kami sudah diskusi dengan Dr. Tri, alhamdulillah ini diakomodir, nanti ke depan ini akan berlanjut. Mengenai penanganan sendiri, secara umum saya ingin menyampaikan pada prinsipnya di Provinsi Gorontalo sudah berjalan dengan baik. Sebagaimana protokol dari WHO, yaitu to prevent, to detect, to respond. Jadi to prevent ini bagaimana cara mencegah, ya PSBB sudah dilakukan. To detect sampai hari ini Provinsi Gorontalo luar biasa menghadirkan satu pemeriksaan PCR real time yang memang inilah salah satu syarat utama untuk menangani pandemi. Jadi ucapan terima kasih pada Bapak Gubernur karena dengan susah payah beliau menghadirkan alat ini, dan kita patut syukuri karena dengan cepat melakukan pemeriksaan, dengan cepat kita mendapatkan status pasiennya, akan cepat kita mencapai puncak dari puncak epidemiologi, sehingga kalau sudah mencapai puncak dia akan turun dengan sendirinya. Jadi hal ini yang perlu saya sampaikan. Kemudian mengenai persoalan respon tentu peran masyarakat, komunitas sangat dibutuhkan, karena walaupun kita punya mesin PCR real time, tapi respon masyarakat tidak ada atau minimal atau kurang, itu akan berpengaruh pada penanganan percepatannya. Sehingga sekali lagi pada kesempatan ini kami kalau ditanyakan oleh awak media kira-kira bagaimana persiapan Provinsi Gorontalo menuju new normal, nanti Dr. Tri akan menjelaskan. Tapi secara umum kami sudah melakukan kajian tingkat internal di wilayah Provinsi Gorontalo. Kita mulai ada tanda-tanda bisa menuju ke new normal. Sebab syarat untuk melonggarkan satu PSBB seperti disampaikan oleh beberapa ahli ada 6. Yang pertama itu bagaimana kita secepatnya menurunkan penularan dari virus ini. Kemudian yang kedua kita memperkuat sistem kesehatan. Memperkuat sistem kesehatan di sini bagaimana kita menyiapkan
tempat tidur untuk pasien, bagaimana kita harus melakukan pemeriksaan visual. Kemudian yang ketiga, pengawasan terhadap potensi terjadinya infeksi baru atau klaster-klaster. Kemudian yang keempat, upaya pencegahan yang masif. Nah, ini peran masyarakat di sini. Peran masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, bagaimana mereka membentuk seperti kampung desa tangguh dan sebagainya. Dan yang kelima, tentu kita mampu mengendalikan kasus-kasus impor. Nah, di Gorontalo kebetulan tidak ada dokter itu ya. Kemudian yang keenam tentu bagaimana peran individu dan komunitas dalam menerapkan new normal. Kami pikir hanya demikian penyampaian dari kami. Tentu semua ini kita dedikasikan untuk penanganan COVID-19 di Provinsi Gorontalo. Yang perlu ada. Ya. Dok, kalau secara psikologi bagaimana setiap dokter menghadapi pasien? Oh iya, jadi secara psikologis kami dari ID wilayah sudah melakukan diskusi dan pertemuan-pertemuan dengan teman-teman dokter yang bertugas. Memang beberapa hari ini ada hoaks atau pemerintahan yang kurang baik, dan untuk mengatasi masalah tersebut kami sudah melaporkan ke Polda, sehingga kami pelaporan itu ada 3 target. Pertama, tentu kami ingin ada pembelajaran ataupun ada efek jerak kepada yang penyebar-penyebar yang tidak bertanggung jawab tersebut. Yang kedua, tentu dengan melaporkan ini kami menjaga soliditas, kemudian ketangguhan daripada teman-teman dokter itu tidak terganggu. Karena kalau mereka pasien 147 atau VTH, perempuan 43 tahun, hasil swab yang kedua masih tetap positif. Sekarang kita masuk ke pasien positif yang baru terkonfirmasi hari ini, berjumlah 24 orang, terdiri dari, kalau kemarin terkonfirmasi 145, hari ini yang pertama adalah pasien 146 atau IVP, perempuan 42 tahun, Kelurahan Wumiyalo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Pasien ini sudah masuk rumah sakit sejak tanggal 6 Juni 2020 dengan keluhan batuk kering dan dilakukan rapid test reaktif. Diambil swabnya dan ternyata swabnya positif. Keadaan umum pasien sekarang dalam keadaan baik. Pasien berikutnya adalah pasien 147. Nama VTH, perempuan 43 tahun, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Pasien 147 ini adalah tenaga kesehatan. Pasien masuk rumah sakit tanggal 8 Juni 2020 dengan keluhan batuk, mual, muntah, dan pasien ini mempunyai komorbid. Dilakukan rapid test positif, dilakukan swab, hasilnya keluar PCR-nya positif. Keadaan umum pasien dalam keadaan baik. Pasien berikutnya adalah pasien 148 MNHM, perempuan, ini umurnya baru 7 bulan. Desa Buata, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango. Pasien 148 merupakan pengembangan atau tracking kontak dari pasien 122 atau MOH. Hasil PCR-nya positif, keadaan umum baik, persiapan rujukan ke Rumah Sakit Alwi Sabu. Pasien berikutnya adalah pasien 149 atau THS, laki-laki 50 tahun, Desa Cisadane, Kecamatan Kuandang, Kabupaten Garut. Pasien 149 ini merupakan tracking kontak dari pasien 94 atau RB yang kami rilis beberapa hari yang lalu. Hasilnya negatif, hasil PCR-nya masuk kami positif. Keadaan umum pasien baik, persiapan rujukan ke Rumah Sakit Dr. Zainal Umar Sidiki di Gorontalo Utara. Pasien yang berikutnya adalah pasien 150, nama EDGP, laki-laki 35 tahun, Kelurahan Cisadane, Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Pasien ini pula merupakan tracking kontak dari pasien 94 atau RB yang tadi. Keadaan umum baik,
persiapan rujukan ke Rumah Sakit Dr. Zainal Umar Sidiki di Kuandang. Yang berikutnya, pasien 151, nama MADP, laki-laki 4 tahun, ini baru umur 4 tahun, Desa Cisadane, Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Pasien ini pula merupakan tracking kontak atau pengembangan dari pasien 94 atau RB tadi. Hasil swabnya positif, keadaan umum baik, persiapan rujukan ke Rumah Sakit Zainal Umar Sidiki. Pasien berikutnya, pasien 152, nama ILO, laki-laki 40 tahun, Desa Katialada, Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Pasien 152 ini pula merupakan pengembangan tracking kontak dari pasien 94 atau RB tadi. Persiapan rujukan ke Rumah Sakit Dr. Zainal Umar Sidiki, keadaan umum pasien baik. Pasien berikutnya, pasien 153, RZB, laki-laki 20 tahun, Desa Katialada, Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo. Ini pula merupakan pengembangan atau tracking kontak dari pasien 94 atau RB tadi. Keadaan umum baik dan sementara persiapan rujukan ke Rumah Sakit Dr. Zainal Umar Sidiki. Pasien berikutnya adalah pasien 154 atau nama SUS, perempuan 41 tahun, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Pasien ini merupakan pengembangan tracking kontak dari pasien 87 atau FU. Hasil swabnya positif dan sekarang persiapan ke rumah sakit, ke Mes Haji di Kota Gorontalo. Keadaan umum pasien baik. Pasien berikutnya adalah pasien 155 atau NLS, perempuan 39 tahun, Desa Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Pasien 155 ini pula merupakan pengembangan tracking kontak dari pasien 87 atau FU. Keadaan umum baik, sementara persiapan ke rumah sakit maksud kami ke Mes Haji. Pasien berikutnya adalah pasien 159 atau LKO, perempuan 28 tahun, Desa Bendungan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Bualemo. Pasien 156 merupakan tracking kontak pengembangan dari pasien 124 atau ASW. Hasil PCR-nya positif, keadaan umum baik, persiapan ke Mes Haji. Pasien berikutnya adalah pasien 157 atau pasien SW, laki-laki 51 tahun, Kelurahan Dulalowo, maksud kami ulangi, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Pasien 157 ini merupakan hasil screening reaktif. Jadi ini adalah hasil screening, karena reaktif diambil swabnya, ternyata swabnya positif. Dan pasien persiapan ke Mes Haji. Pasien berikutnya pasien 158 atau SDK, perempuan 39 tahun, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Pasien ini adalah setelah di screening ternyata hasilnya reaktif dan diambil swabnya positif, keadaan umum baik, persiapan rujukan ke Mes Haji. Pasien berikutnya pasien 159 atau ASB, perempuan 21 tahun, Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Ini juga merupakan hasil screening dan hasilnya reaktif, swabnya positif, keadaan umum baik, sementara persiapan ke Mes Haji.
Pasien berikut adalah pasien 160 atau SAMW, perempuan 47 tahun, Kelurahan Heledula A Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Ini pula adalah merupakan screening RDT, hasilnya reaktif, swabnya positif, keadaan umum baik, persiapan rujukan ke Mes Haji. Berikutnya pasien 161, nama SOS, perempuan 32 tahun, Kelurahan Heledula A Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Pasien ini juga merupakan screening, RDT-nya reaktif, swab-nya positif, dan sementara persiapan rujukan ke Mes Haji. Pasien berikutnya adalah pasien 162, MHY, laki-laki 23 tahun, Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Ini adalah merupakan nakes, kontak pasien atau pengembangan dari pasien 97 AIU. Keadaan umum baik, persiapan rujukan ke Rumah Sakit Bunda. Pasien berikutnya adalah pasien 163 atau APP, perempuan 22 tahun, Desa Dudeulo, Kecamatan Popayato, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato. Pasien 163 ini pula merupakan tenaga kesehatan dan berkontak, merupakan pengembangan atau tracking kontak dari pasien 97 AIU. Keadaan umum baik, persiapan rujukan ke Rumah Sakit Bunda. Pasien berikutnya adalah pasien 164 atau RI, perempuan 30 tahun, Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Bualemo. Pasien ini pula merupakan tenaga kesehatan dan merupakan pengembangan atau tracking kontak dari pasien yang sama, pasien 97 atau pasien AIU. Keadaan umum baik, persiapan rujukan ke Rumah Sakit Bunda. Pasien berikutnya pasien 165 atau pasien MFKB, laki-laki 6 tahun, ini baru 6 tahun, Kelurahan Buli Ide, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Pasien ini merupakan tracking kontak atau pengembangan dari pasien 130 atau IFU. Keadaan umum baik. Jika dipusingkan dengan persoalan ini, konsentrasi itu bisa hilang, Pak. Saya contohkan, kita saat menangani pasien hilang konsentrasi, kok sangat berisiko tertular. Makanya kami sudah dengan cepat menangani ini, melaporkan, dan kami membuat pertemuan, teman-teman semua kami lakukan pertemuan secara video conference, dan mereka masih tetap semangat untuk mengatasi ataupun menangani pasien-pasien COVID. Kemudian yang ketiga tentu, maksud kami dari pelaporan tersebut adalah kebersamaan. Artinya peran masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat semuanya diharapkan ada, sehingga dengan kebersamaan ini semua isu-isu itu bisa kita netralisir. Soal ini Pak, soal sikap ketika dokter yang terpapar COVID, ada sikapnya seperti apa? Iya, memang silakan. Maksudnya? Jadi sekarang kan ada klaster dokter positif COVID. Nah, kira-kira bagaimana sikap IDI sendiri melihat sudah ada dokter yang terpapar COVID? Terima kasih. Memang dokter adalah manusia yang rentan untuk terpapar. Karena yang datang ke rumah sakit adalah pasien-pasien yang sudah sudah klinisnya sudah memberat kebanyakan, dan itu membawa virus kemana-mana. Dan dokter yang memeriksa terutama
itu rentan sekali terpapar. Kalau mereka tidak kuat jasmani dan rohaninya, terutama rohani. Kalau jasmani kita bisa tahu, rohaninya tidak kuat karena banyak paparan dari media-media. Karena zaman sekarang kan zaman elektronik, jadi mereka sudah banyak sekali, mereka sudah dikucilkan, sudah di apa-apa, pasti imunitas mereka akan turun. Dan dengan demikian mereka akan mudah terpapar. Apalagi kalau pasien sudah dikerjakan, sudah mau ini pakai ventilator, itu aerosolnya akan menyebar kemana-mana. Dan kalau rumah sakit isolasinya tidak bagus, tidak ada tekanan negatif apa-apa, itu akan mudah sekali dokter yang menangani akan terpapar. Nah, dan dari ID sendiri, itu paparan itu sendiri, dari kami sebagai organisasi profesi yang bertanggung jawab kepada mereka, kami akan memberikan dukungan moral dan material kepada mereka. Dan ini sudah kewajiban kami, karena mereka adalah anggota kami. Salah satu yang terpapar itu adalah teman sejawat kita yang dari luar, bukan orang Gorontalo. Kita kasihan melihat keluarganya. Kalau sudah mendengar berita ini, keluarganya bagaimana nih, Dokter Tri? Keluarganya yang di luar, yang di Kalimantan, ya akan datang ke sini tapi mereka ragu-ragu, mereka apa-apa. Jadi inilah yang kita inikan. Yang utama dukungan moral dan material kami pasti akan kami inikan untuk anggota kami. Karena anggota kami itu adalah di bawah perlindungan kami. Terima kasih. Oke, masih ada terkait dengan isu bahwa dokter menerima sampai honornya sampai 20 juta, 30 juta. Apakah itu benar? Terima kasih. Itu waktu yang akan menjawabnya. Karena sampai sekarang ini kita sudah hampir 3 bulan, sepeser pun belum ada yang kami terima. Belum ada. Karena kita ini di Indonesia ini birokrasinya sangat ketat sangat ini. Karena tidak bisa kita menagih klaim kita walaupun sudah nyata-nyata itu akan dibayar. Karena banyak sekali verifikasinya. Belum verifikasi di rumah sakit yang mungkin makan waktu berminggu-minggu karena ada kesalahan sedikit, mungkin kesalahan kita tidak bikin, kita tidak tulis, yang kita kerjakan tapi kita tidak tulis, itu menjadi ini semua. Nanti kita dianggap padahal kita kerjakan tapi kita lupa nulis, dan kalau tidak ada tanda tangan lain kita dianggap fraud nantinya. Dan ini BPJS belum yang lain-lain. Nah, ini yang dibayarkan ke kami nanti melalui Kementerian Kesehatan. Dan ini akan banyak sekali itu birokrasinya. Jadi mohon rekan-rekan, terutama masyarakat Gorontalo, masyarakat Indonesia, ini semua sama. Tolong pahami ini. Kami sampai sekarang ini belum ada menerima sedikit pun. Yang wajar aja jasa kami belum terbayarkan, apalagi yang tentang COVID ini. Terima kasih. Makasih banyak. Teman-teman, makasih buat Ketua ID, makasih buat Sekretaris ID wilayah Provinsi Gorontalo. Tibalah kita pada situasi COVID-19 di Provinsi Gorontalo. Hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020, pukul 19.30. Teman-teman sekalian, kami menerima dari gugus tugas menerima spesimen dari Balai POM sejumlah total 170 spesimen. Dengan rincian spesimen yang negatif 129, di mana yang negatif ini ada 10 diantaranya pasien yang sembuh, dan spesimen positif 41, di mana yang lama 17 orang, yang baru 24 orang. Adapun rincian kasus baru yang sebanyak 24 orang itu, Kota Gorontalo 14 orang, Bone Bolango 2 orang, Boalemo 2 orang, Gorontalo Utara 5 orang, dan Pohuwato 1 orang. Pasien yang sembuh yakni pasien 64 RR laki-laki 20 tahun, di mana swab yang kedua dan ketiga PCR-nya negatif.
keadaan umum pasien baik dan dirawat selama 15 hari. Yang sembuh berikutnya adalah pasien 66 atau FAL, perempuan 24 tahun, di mana hasil swab yang kedua dan ketiga PCR-nya negatif, keadaan umum baik, dirawat selama 14 hari. Pasien yang sembuh berikutnya adalah pasien 73, NYB, perempuan 37 tahun. Pasien ini swab yang kedua dan ketiga PCR-nya negatif, keadaan umum pasien baik, dirawat selama 12 hari. Yang sembuh berikutnya adalah pasien 76, NADM. Pasien ini perempuan 27 tahun, PCR yang ketiga dan keempat negatif, dan keadaan umum pasien baik, dirawat selama 12 hari. Pasien yang sembuh berikutnya adalah pasien 94 atau RB, laki-laki 30 tahun. Pasien ini dengan swab yang kedua dan ketiga PCR-nya negatif, keadaan umum baik, dan dirawat selama 12 hari. Pasien berikutnya yang sembuh adalah pasien 99 atau AE, perempuan 25 tahun, hasil swab kedua dan ketiga PCR-nya negatif, keadaan umum baik, dirawat selama 10 hari. Pasien yang terakhir yang sembuh pada hari ini adalah pasien 105 atau pasien NJL, perempuan 25 tahun. Pasien ini hasil swab yang kedua dan ketiga PCR-nya negatif, keadaan umum pasien baik, dirawat selama 10 hari. Yang terkonfirmasi positif pasien lama ada 17 orang, yakni pasien 52 FP, laki-laki 29 tahun, di mana swab yang ke-7 sampai hari ini masih tetap positif. Pasien yang berikutnya pasien 60 RAD, perempuan 24 tahun, swab yang keempat masih tetap positif. Yang berikutnya yang masih tetap positif adalah pasien 61 AAA, perempuan 13 tahun, di mana hasil swab yang keempat masih positif. Dan yang berikutnya pasien 62 atau SK, perempuan 55 tahun, swab yang ketiga masih tetap positif. Pasien yang kelima yang lama adalah pasien 65 atau YL, perempuan 43 tahun, hasil swab yang ketiga PCR-nya masih tetap positif. Pasien yang berikutnya yang masih tetap positif adalah pasien 70 HB, perempuan 49 tahun, hasil swab yang ketiga PCR-nya masih tetap positif. Yang berikutnya pasien 71 ZM, laki-laki 24 tahun, hasil swab yang ketiga PCR-nya masih tetap positif. Yang berikutnya adalah pasien 79 atau nama MAA, laki-laki 27 tahun, hasil swab yang kelima PCR-nya masih tetap positif. Pasien yang berikutnya adalah pasien 81 atau TCR, laki-laki 70 tahun, swab yang ketiga hasilnya masih tetap positif. Yang berikutnya pasien 85 atau SP, perempuan 19 tahun, hasil swab yang ketiga PCR-nya masih tetap positif. Yang berikutnya pasien 87 atau FU, laki-laki 28 tahun, PCR yang kedua masih tetap positif. Berikutnya pasien 92 atau JS, laki-laki 37 tahun, hasil swab yang ketiga PCR-nya masih tetap positif. Berikutnya pasien 117 atau ON, laki-laki 24 tahun, hasil swab yang keempatnya masih tetap positif. Pasien yang berikutnya pasien 119 atau NSD, perempuan 27 tahun, hasil swab yang kelima hasilnya masih tetap PCR-nya positif. Pasien yang berikutnya adalah pasien 123 atau ROD, perempuan 42 tahun, hasil swab yang keempat PCR-nya masih tetap positif.
Pasien yang berikutnya adalah pasien 144 atau MIM. Hasil swab yang kedua masih tetap PCR-nya positif. Pasien yang terakhir yang lama adalah sementara persiapan ke mes haji. Pasien berikutnya adalah pasien 166 atau MFDB, laki-laki 10 tahun. Jadi ini anak-anak. Kelurahan Buli Ide, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Pasien ini adalah juga merupakan pengembangan tracking kontak dari pasien 130 atau IFU. Keadaan umum baik, sementara persiapan ke mes haji. Pasien berikutnya pasien 167 atau FRP, perempuan 5 tahun. Jadi ini masih anak-anak juga. Kelurahan Buli Ide, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Pasien ini pula merupakan pengembangan atau tracking kontak dari pasien 130 atau IFU. Keadaan umum baik, persiapan rujukan ke mes haji. Pasien yang berikutnya adalah pasien 168 atau SPM, perempuan 28 tahun, Kelurahan Dulomo, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. Pasien ini merupakan tenaga kesehatan dan merupakan pengembangan tracking kontak dari pasien 141 atau SUA. Keadaan umum baik, persiapan ke mes haji. Pasien yang terakhir yang terkonfirmasi malam ini adalah pasien JF, perempuan 27 tahun, Kelurahan Dulomo, Kota Utara, Kota Gorontalo. Pasien ini juga merupakan nakes. Tracking kontak dari pasien yang sama, pasien 141 atau pasien SUA. Keadaan umum baik dan sementara persiapan rujukan ke mes haji. Terakhir, total pasien yang terkonfirmasi positif sampai dengan malam ini adalah sejumlah 169 orang. Meninggal 7 orang, sembuh 79 orang, dalam perawatan 61 orang, dan persiapan rujukan 22 orang. Oh ya, mohon maaf, yang terakhir tadi kami ralat. Pasien yang terakhir yang terkonfirmasi 24 tadi atas 169 adalah JF yang tadi kami sebut perempuan tetapi adalah laki-laki. Kami ulangi, JF ini adalah laki-laki. Makasih. Dan sebagai nakes. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada yang perlu dikonfirmasi? Silakan. Silakan. Ya, dokter, tadi nakes itu banyak, sekitar 7 ya kalau tidak salah. Apakah juga masuk klaster dokter kemarin, dokter? Ada pengembangan? Iya. Akhir-akhir ini memang seperti yang dikatakan oleh Ketua ID maupun Sekretaris ID tadi, nakes kita itu adalah yang paling rentan bisa tertular dengan virus COVID ini, dan di Gorontalo tidak luput juga dari itu. Nakes kita pada malam hari ini ada 1 orang tenaga kesling, 2 orang perawat, 1 orang apoteker, dan 2 orang dokter. Ya, dari 2 orang dokter ini adalah merupakan pengembangan juga dari dokter yang kemarin kami rilis. Cukup? Masih ada? Masih ada, dokter? Ini 24 orang banyak hari ini. Itu kira-kira faktornya apa ya? Apa memang trackingnya sekaligus atau bagaimana, dokter? Ya, saat ini kami gugus tugas dibantu oleh organisasi profesi, ID, PPNI, dan organisasi profesi Patelkit serta profesi yang lain, serta gugus tugas yang ada di seluruh kabupaten kota. Begitu ada positif, langsung seperti ini malam ini ya, kami umumkan positif, itu seluruh organisasi profesi, seluruh gugus tugas itu kami sudah beritahu. Sejak malam ini mereka sudah tracking, sejak malam ini mereka sudah telusuri, kemudian
diupayakan secepat mungkin, bahkan besoknya itu sudah dilakukan pengambilan swab dan sudah berkoordinasi dengan gugus tugas provinsi. Kemudian karena di sini sudah ada pemeriksaan PCR yang seperti dikatakan tadi oleh Sekretaris ID, kita sudah real time dan waktu delaynya sudah hampir tidak ada. Hari ini diambil, sorenya diantar. Kalau banyak yang sementara diperiksa, sudah paling ini itu sehari setengah atau sampai paling ini 2 hari. Dan begitu ada positif lagi kita tracking. Makanya tracking kita pada saat ini kita masif dan aktif sekali. Dan inilah hasil yang kita dapat. Gambarannya seperti apa? Bahwa saat ini di Provinsi Gorontalo dengan adanya masih ada kasus baru, berarti masih ada penularan. Kalau masih ada penularan, berarti kita harus tetap waspada. Waspadanya seperti apa? Kita sudah tahu semua. Kiat-kiat protokol kesehatan yang harus masyarakat patuhi. Barangkali demikian. Dua dokter itu tugasnya harus Di salah satu paskes kesehatan rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo. Ada lagi? Cukup ya? Cukup. Demikian mungkin di samping COVID ini juga, karena kami di gugus tugas ini juga ada petugas-petugas di Dinas Kesehatan, dan saat ini juga ada di beberapa wilayah terjadi bencana banjir. Kami dari gugus tugas mengucapkan turut berempati kepada seluruh masyarakat yang terdampak banjir, dan kita semua harus tetap waspada di samping pandemi COVID-19 ini. Barangkali ini jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.